Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Khalaqal insana min nutfatin amsyaj yabtalihi faja'alahu sami'an basira. Thumma hadahu imma syakiran wa imma kafura. Faman syakara kana jazauhu na'iman wa mulkan kabira. Wa man kafara lam yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mubasysyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Kana ma taqaddama wa ma ta'akhkhara maghfura. Wa man amana bihi wa ata'ahu kana ajruhu ma'jura. Wa man kafara bihi wa asahu kana masbura. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa menjalankan satu rangkaian ibadah di hari pertama bulan Syawal, dan hari ini adalah hari yang bahagia bagi seluruh umat muslim dan juga diselimuti di dalamnya hari kesedihan karena Ramadan telah meninggalkan kita. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, salah satu hikmah yang terkandung di dalam berlalunya Ramadan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Ketika Ramadan datang kepada kita, menyapa kita, lalu Ramadan segera pergi meninggalkan kita, maka ini sebuah isyarat bahwa semua yang datang di dunia ini pasti ada akhirnya. Kalau setiap tahun Ramadan datang menyapa kita, lalu meninggalkan kita, maka ketahuilah suatu saat nanti bukan Ramadan yang meninggalkan kita, tetapi kita yang meninggalkan Ramadan, yaitu dengan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula dunia. Maka dunia ini datang dan pergi. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, yaitu ketika Allah mengatakan wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, buatlah permisalan untuk manusia, yaitu tentang kehidupan dunia. Itu hanya bagaikan air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, lalu menyuburkan bumi-bumi yang kering, kemudian tumbuhan itu membesar, lalu kemudian mengering, kemudian hancur, ditiup angin, bertebaran kemana-mana, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini atau permisalan dunia ini adalah hanya sekedar, yaitu permainan dan hal yang sia-sia, perhiasan dan berbangga-bangga di antara kalian, memperbanyak harta benda dan anak keturunan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat kehidupan di dunia kita ini yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina sittina ila sab'ina sanah, antara 60 sampai 70 tahun. Lebih sedikit atau kurang sedikit, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di dunia ini, yaitu bagaikan hanya seperti permainan bagi banyak orang. Dan kalau kita lihat memang demikian. Kita sejak hidup di dunia sampai meninggal dunia, maka kita hakikatnya hanya mengumpulkan lembaran demi lembaran. Sejak kita lahir, maka orang tua kita akan mengusahakan yang namanya akte kelahiran untuk disimpan.
disusul dengan kartu keluarga. Lalu ketika anak mulai besar, sekolah, TK, SD dan seterusnya, setiap marhalah jenjang pendidikan akan dikumpulkan yang namanya lembaran-lembaran ijazah. Lalu ketika anak umur 17 tahun akan mengurus yang namanya 1 lembar KTP, dikumpulkan. Kemudian ketika seorang menikah, dia akan berusaha menyimpan yang namanya 1 lembar atau lembaran-lembaran surat pernikahan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahkan ketika kita membeli harta benda, rumah, kendaraan, sebidang tanah, maka yang sangat diharapkan adalah adanya lembaran-lembaran catatan pengesahan, dan itu adalah sertifikat dan yang semisalnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ketika kita meninggal dunia, semua lembaran, bahkan sudah sampai 1 koper penuh, maka itu akan tidak berharga. Semua akan kita tinggalkan karena sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada masalah kita mengumpulkan lembaran-lembaran tadi sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan ini dan itu. Tapi yang paling penting adalah ada 2 lembaran yang lebih penting dari semua lembaran yang kita telah kumpulkan. Lembaran yang pertama adalah lembaran catatan kematian yang ada dalam Lauhul Mahfuz, yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh Nabi kita pun, bahkan oleh para malaikat yang paling mulia sekalipun, tidak ada mereka satupun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza jaa, ketika datang waktu kematian kita, maka lembaran-lembaran yang kita simpan yang selama kita hidup itu akan diabaikan, ditinggalkan, tidak berguna sama sekali, kecuali ketika niat, yaitu disertakan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebuah isyarat bahwa dunia ini bukan tujuan kehidupan seorang muslim. Karena apa? Karena semua akan ditinggalkan. Tujuan hidup manusia seorang muslim dan muslimah adalah kampung akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah dengan apa yang kau miliki, yaitu dunia ini. Yang dikejar apa? Allah mengatakan, yaitu kampung akhirat, dan jangan engkau lupakan kehidupanmu di dunia. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang muslim dan muslimah yang dikejar, yang menjadi inti pemikirannya adalah bagaimana dia bisa hidup baik di akhirat dengan menjalani dunia, yang mana Rasulullah SAW telah mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surganya orang kafir. Penjara bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena tidak ada penjara lagi di akhirat kelak. Kalau dia dipenjara di dunia, menjalankan aturan-aturan di dunia ini yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir, surganya adalah dunia. Karena apa? Karena orang kafir tidak akan memiliki, yaitu surga yang kedua kali. Karena mereka menikmati segala hal di dunia, karena mereka tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang cerdas, kata Nabi SAW, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi tamani. Kata Nabi SAW, muslim atau mukmin yang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi dirinya dan dia akan beramal untuk akhiratnya, yaitu setelah mati nanti. Sementara orang yang lemah adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, lalu dia hanya berangan-angan dengan angan-angan yang kosong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, segeralah kita beramal, segeralah kita bertaubat dari segala macam dosa. Jangan menunggu nanti, karena nanti taswis itu adalah perangkap syaitan yang membuat amalan kita terbengkalai, yang membuat kita melalaikan perintah-perintah Allah, dan kita akhirnya menerjang larangan-larangan Rasulullah SAW. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita menunggu sempurna nikmat Allah baru kemudian beramal. Tidak perlu kita menunggu sempurna nikmat Allah kemudian baru kita bertaubat dari dosa-dosa. Karena ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan salah satu nikmat kepada kita, maka biasanya Allah akan mengurangi nikmat-nikmat yang lain. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kami tambah nikmat umurnya, maka aku kurangi, yaitu nikmat ciptaannya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau seorang pemuda dia mengatakan tidak mau beramal dan nanti saja taubatnya, kita katakan bahwasanya seorang pemuda memang dia memiliki waktu yang luang, kesehatan yang sempurna, maka ada saja kekurangannya. Biasanya pemuda masih belum banyak hartanya, sehingga ini bukan alasan kemudian tidak untuk beramal. Kemudian dia akan mengatakan, nanti ketika saya dewasa, saya akan beramal dan kemudian bertaubat kepada Allah. Maka dikatakan, orang dewasa iya, harta banyak, kesehatan masih bagus, tapi biasanya dikurangi nikmat waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang sibuk. Lalu dia akan beralasan, saya sibuk, tidak mau beramal dan tidak mau bertaubat. Lalu ketika dia masa tua, masa pensiun, ketika disuruh beramal, dia waktunya banyak karena telah pensiun. Hartanya bahkan mungkin tabungannya banyak, harta melimpah. Tapi saat orang itu sudah tua, orang itu ketika pensiun, maka biasanya Allah mengurangi nikmat ciptaannya. Badan sakit-sakitan, lalu dia beralasan lagi, saya tidak mau beramal, lalu tidak mau bertaubat. Kenapa? Karena badannya sakit dan yang seterusnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang muslim, orang mukmin tidak pandang apakah dia sakit, apakah dia tidak punya harta, apakah dia tidak punya waktu. Maka semua waktu di dunia ini adalah ujian dan untuk beramal soleh seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lembaran yang kedua, yang lebih penting dari semua lembaran yang pernah kita kumpulkan selama hidup kita, yaitu lembaran catatan amal kita selama hidup di dunia. Ketika kita hidup di dunia ini, kita ini bagaikan orang yang sedang menulis buku, tapi yang menulis adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ditulis adalah semua amal kita, lisan kita, niat kita, anggota badan kita, bahkan apapun yang kita keluarkan dari harta kita dan semuanya, apakah itu niat baik atau buruk, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang terlontar dari mulut seseorang berupa perkataan, melainkan di sisinya ada malaikat yang selalu hadir, lagi selalu mencatat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wudhi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tatkala diletakkan catatan atau kitab catatan-catatan lembaran tersebut, maka orang-orang yang pendosa mengatakan dengan rasa takut, yaitu mereka mengatakan, duhai sekiranya kenapa catatan atau kitab ini tidak melewatkan semua, baik yang kecil maupun besar, semuanya telah dicatat di dalam kitab tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan lembaran catatan berupa kebaikan, maka Allah mengatakan falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Hendaklah dia beramal salih dan tidak menyekutukan Allah dengan ibadahnya kepada sesuatu pun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa Ramadan telah lewat. Tapi bukan berarti kemudian semua yang disyariatkan di bulan Ramadan lalu kita tinggalkan. Ada sebuah isyarat yang disebutkan oleh para ulama. Ketika Nabi SAW memerintahkan umat Islam setelah Ramadan disambung dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka ini sebuah isyarat bahwa syariat agama Islam tidak berhenti di bulan Ramadan saja. Bersungguh-sungguh dalam amal kebajikan
tidak hanya di bulan Ramadan saja. Dan ibadah itu tidak pernah berhenti sampai kematian menjemput kita. Oleh karena itu Allah mengatakan, yaitu fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka beribadahlah kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para salaf mengatakan, man kana ya'budu Ramadan fa innahu qad dhahaba wa tawalla wa man kana ya'budullaha fa innahu la yamut. Ini sebuah isyarat bahwa orang-orang yang hanya giat Ramadan saja dalam ibadah, kemudian setelah Ramadan kembali biasa, tidak ada dampak positif sama sekali, maka seolah-olah mereka menyembah Ramadan. Kata para salaf, barang siapa yang menyembah Ramadan, beribadah, fokus ibadah, bersungguh-sungguh ibadah hanya Ramadan saja, maka ingat, kata para salaf, Ramadan telah usai dan Ramadan telah meninggalkan kita. Tapi siapa yang beribadah hanya kepada Allah, maka Allah itu tetap hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Ramadan mengajarkan kita untuk istiqomah, dan istiqomah itu diraih dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya, kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan permintaan kita, bacaan Quran kita juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita sehingga kita mendapatkan surganya Allah dengan masuk ke dalamnya dari pintu khusus yang disebutkan oleh Nabi, yaitu Ar-Rayyan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Islam, kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Filistin wa fi Gazzah wa fi Rafah wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.